itu dari kata aqqa. Apa itu aqqa? Aqqa itu sesuatu yang dibelah, dipotong. Jadi kalau saya misalnya pegang spidol, saya belah dua begini, dipotong, itu aqqa. Perhatikan, sifat anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandung 9 bulan, menyusui, merawat dan sebagainya, sudah besar durhaka. Itu dalam fikih akhlak, kedurhakaannya disebut dengan uququl walidain. Anak itu luar biasa berperilaku buruknya. Tiba-tiba sudah refleksi saat berkata, saya sudah mengandung kamu, saya sudah merawat kamu dan sebagainya, seakan-akan jerih payah itu terpotong. Karena itu dalam fikih disebut uququl walidain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran seorang anak biasanya dirayakan dengan acara akikahan. Acara akikah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan kebahagiaan dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upacara akikah biasanya dilakukan dengan prosesi penyembelihan hewan ternak seperti kambing yang lalu dibagi-bagikan kepada keluarga dan tetangga. Secara bahasa, akikah memiliki arti memotong yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-qan'u. Terdapat juga definisi lain akikah yaitu nama rambut bayi yang baru dilahirkan. Menurut istilah, akikah adalah proses kegiatan menyembelih hewan ternak pada hari ke-7 setelah bayi dilahirkan. Hal ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah biasanya dilakukan pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 setelah kelahiran seseorang anak. Bagi anak laki-laki, untuk melaksanakan akikah wajib memotong 2 ekor kambing, sementara anak perempuan 1 ekor kambing saja. Hukum melaksanakan akikah dalam Islam yaitu pelaksanaan akikah adalah ajaran Rasulullah SAW. Dilihat dari sisi hukumnya, akikah dibedakan menjadi 2 yaitu berhukum sunnah dan wajib. Pembagian ini berdasarkan pada dalil-dalil dan tafsir yang telah dilakukan oleh para ulama. Secara sunnah, hukum akikah adalah sunnah muakkad atau sunnah yang harus diutamakan. Artinya, apabila seseorang muslim mampu melaksanakannya karena mempunyai harta yang cukup, maka ia dianjurkan untuk melakukan akikah bagi anaknya saat anak tersebut masih bayi. Sementara bagi orang yang kurang atau tidak mampu, pelaksanaan akikah dapat ditiadakan. Secara wajib, menurut hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, anak-anak itu tergadai, tertahan dengan akikahnya, disembelih hewan untuk pada hari ke-7, dicukur kepalanya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad. Akikah wajib dilakukan dengan berpatokan pada hadis di atas. Para ulama menafsirkan bahwasanya seorang anak tidak dapat memberi syafaat pada orang tuanya apabila ia belum diakikah. Meski demikian, pendapat ini masih kalah dengan pendapat bahwa akikah adalah sunnah sehingga ditolak oleh banyak ulama. Sementara itu, unsur budaya dalam prosesi akikah di Minangkabau. Syariat akikahnya sendiri dilangsungkan menurut agama, namun tata laksana banyak dipengaruhi unsur budaya. Seperti memasak daging kambing, pasti mengikuti tradisi daerah di mana akikah dilaksanakan. Dalam prosesi akikah Padang, daging kambing dimasak tanpa meninggalkan santan, cabai merah, dan bumbu-bumbu lainnya. Proses memasak kambing akikah sekarang kebanyakan diserahkan kepada restoran atau mereka yang spesial memasakkan daging akikah. Setelah memasak gulai kambing yang berkuah kental dan lezat itu disedekahkan, tapi keluarga yang punya hajat juga boleh menikmatinya. Nah, tepat di hari ke-7, seluruh keluarga berkumpul, dipimpin ustadz atau guru mengaji. Prosesi dimulai dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, diikuti oleh doa-doa keselamatan bagi sang anak. Harapannya, insya Allah anak akan tumbuh jadi pribadi soleh, terhindar dari gangguan setan dan binatang buas, juga agar dijaga dirinya dari segala pandangan yang akan merusak kehidupannya kelak. Adapun memotong rambut bayi, dalam literatur, akikah maksudnya adalah pemotongan, menyembelih kambing atau domba. Namun ada pula yang mengatakan akikah adalah pemotongan rambut atau mencukur rambut lahir, yaitu rambut yang dibawa bayi dari dalam kandungan ibunya. Pada hari ke-7 ini, si bayi juga diberi nama. Pak Ustadz mengumumkan nama tersebut pada hadirin. Dalam wejangan beliau mengatakan bahwa nama yang melekat pada tiap anak adalah doa, maka berilah mereka nama yang baik.
Dan bila kelak sang anak berbuat kesalahan, agar bapak ibu yang hadir tak segan menegur, sebab anak itu adalah anak mereka semua. Tidak ada ketentuan apakah rambut yang harus digundul atau tidak. Yang jelas rambut harus dipotong secara rata, tidak boleh hanya pada satu sisi dan meninggalkan sisi lain. Rambut yang terkumpul ditimbang, misalnya dapat 10 gram, maka orang tua si bayi yang saya ikuti upacara ini membeli emas seberat rambut tersebut dan menyedekahkan pada fakir miskin. Jadi semakin banyak rambutnya, semakin banyak sedekahnya. Insya Allah semakin banyak pula rezekinya kelak.